strangers in disguise. When the sun is going to stretch its arms on the road, turn us again with his shrill call into perfect strangers in disguise. But until then, forget that crazy world. Yeah, until then, no need to say a word. We'll do our best to keep the sunlight from melting down the night. Plucking this fruit that's finally ripe for having a last bite. This time we'll start again. He's crazy, right? An ideal place for us to hide. Two perfect strangers in disguise. Back to the sharp grin of everyday life, wearing our armors cold as ice. Two perfect strangers in disguise. But until then, forget our crazy world. Yeah, until then, no need to say a word. We'll do our best to keep the sunlight from melting down the night. Plucking this fruit that's finally ripe for taking that last bite. Halo semuanya, ketemu lagi sama gua Duan. Udah cukup lama gua belum upload video ke YouTube dan baru sempat buat sekarang-sekarang. Sebelum lanjut ke topik pembahasan, sedikit cerita kenapa beberapa video yang ada di channel ini itu dihapus dan nama channelnya itu berubah. Itu karena mulai sekarang gue bakalan ngerubah isi konten yang ada di channel ini dari konten game ke konten IT. Dan konten-konten tutorial game yang udah gue upload di channel ini itu gak bakal gue hapus. Hitung-hitung buat amal jariah gue biar pahala ngalir terus. So kalau kalian gak setuju kalau gue mau pindah konten dari konten game ke konten IT, kalian bisa unsubscribe aja channel ini. Oke? Lanjut. Kali ini gue bakal ngerakit PC budget di bawah 1 jutaan, yang dimana PC ini bakal gue pakai untuk nugas-nugas sekolah, ngegame, dan editing ringan. Sebelum lanjut, gue ada sedikit info buat kalian. Kalau seandainya kalian pengen ngerakit PC, pengen tanya-tanya seputar PC, kalian bisa DM di Instagram gue di @duanrafli_. Di sana kalian bisa tanya-tanya seputar racikan-racikan PC sesuai budget kalian. Ya sekalian promosi lah. Oke, gak usah banyak basa-basi, langsung aja gue bakal bahas komponen-komponen yang gue gunakan di video dan komponen-komponen yang gue rekomendasikan buat kalian beli. Yang pertama untuk prosesor, gue pakai prosesor dari Intel Core 2 Duo E7500. Alasan gue pakai prosesor ini itu karena harganya murah dan barangnya mudah untuk dicari. Tapi yang gue rekomendasikan buat kalian beli yaitu abangnya, Core 2 Duo E8400. Yang kecepatannya itu agak beda-beda tipis lah sama adiknya, yaitu E7500. Selanjutnya untuk motherboard, gue pakai motherboard dari Asus chipset G31 soket LGA 775. Untuk motherboard, kalau kalian pengen yang udah DDR3, kalian bisa ambil chipset G41. Tapi kalau kalian pengen motherboard yang harganya murah, kalian bisa ambil chipset G31. Toh masih sama-sama soket 775 kan, jadi kalau menurut gue kalian gak bakal rugi antara kedua chipset ini, chipset G41 atau G31. Cuman ada beberapa kelebihan dari chipset G41, yaitu RAM-nya udah DDR3. Yang dimana RAM DDR3 itu bisa dibilang lebih cepat daripada RAM yang masih DDR2. Selanjutnya untuk RAM, di sini gua menggunakan RAM dari Samsung 2x2 GB DDR2.
speed 800 MHz, jadi total ada 4 GB. Udah lumayan cukup untuk build PC ini karena motherboard yang gua pakai hanya support sampai RAM 4 GB aja. Dan yang gua rekomendasikan ke kalian itu sama RAM DDR2 2x2 GB dan speednya di 800 MHz. Untuk mereknya sendiri itu random, kalian bisa request ke penjualnya nanti. Untuk storage gua pakai dari harddisk WD Black 320 GB. Di build PC kali ini gua nggak pakai SSD karena harga SSD itu cukup lumayan mahal lah ya untuk sekarang-sekarang, dan juga selain itu untuk menekan budget karena ini PC di bawah 1 jutaan. Dan yang gue rekomendasikan untuk kalian beli itu sama harddisk 320 GB, tapi itu mereknya random, itu bisa dari Seagate, WD, Samsung, Toshiba atau merek-merek lainnya. Tapi kalau misal kalian pengen request merek, ya sama, kalian bisa chat aja sih ke penjualnya. Oke, lanjut. Kemudian untuk VGA card, di sini gua pakai VGA card dari Nvidia GT 720, 1 GB 64 bit DDR3. Gua lumayan hoki dapat VGA ini di harga 150.000. Memang VGA ini masih 64 bit, cuman kalau kita lihat dari seri dari tanggal perilisannya, VGA ini menurut gua udah lebih dari cukup lah ya, karena juga ini VGA udah support sampai DirectX 12. Gua nggak saranin ke kalian untuk beli VGA dari Nvidia GT 210 karena itu performanya cukup lumayan nanggung. Kalau dari AMD itu ada Radeon HD 5450. Di antara kedua VGA ini menurut gua jangan dibeli lah ya, karena performanya itu nanggung. Kalian bisa beli GT 620, GTS 240, dan kalian cari harga yang sesuai dengan budget kalian. Karena sekarang harga VGA juga lagi pada naik, jadi ya gue saranin beli VGA jangan yang terlalu mahal-mahal lah. Ya di bawah 300 ribuan itu udah lebih dari cukup. Dan untuk power supply dan casing di sini gue rekomendasiin ke kalian itu buat beli baru. Kalau di video ini gue pakai casing standar, ya casing standar kantoran, harganya 50.000 ya. Dan kalau power supply sendiri di sini gua pakai power supply dari Korea 450 watt. Tapi di sini gua rekomendasiin buat kalian beli itu paketan casing sama power supply, itu harganya lumayan murah ya. Gua lihat harganya itu sekitaran 200 sampai 300 ribuan dan itu udah sama power supply. Jadi lumayan lah bisa ngirit budget. Kalau kalian punya budget lagi, kalian bisa upgrade power supply-nya ke yang lebih bagus. Oke, itu dia tadi satu racikan PC di bawah 1 jutaan. Jadi gimana menurut kalian? Apakah PC ini recommended untuk dirakit di tahun 2021? Kalau menurut gua pribadi, gua sangat-sangat merekomendasikan satu racikan PC ini, dengan catatan PC ini tidak kalian gunakan untuk ngegame. Ya, PC ini emang bisa dipakai ngegame, tapi tidak bisa untuk ngegame yang berat-berat. Ya, game ringan seperti Point Blank, Lost Saga, ini PC masih kuat-kuat aja. Dan sekarang gua bakalan tes PC ini untuk memainkan beberapa game yang emang gua mainin di PC ini. Salah satunya kayak Valorant, Minecraft, Point Blank, PES 2017. Jadi yaudah langsung aja kita tes PC ini gimana performanya untuk memainkan game-game yang udah gua sebutkan tadi. Oke?
Oke, jadi itu dia tadi beberapa pengetesan game yang udah gua jalankan di PC budget di bawah 1 jutaan ini. Menurut gua PC ini kurang bisa diajak untuk tempur ngegame ya, apalagi di game Valorant. Emang gamenya itu bisa jalan di sekitar 30-40 fps dan itu juga lebih sering drop fps. Cuman kalau menurut gue pribadi PC ini udah cukup untuk mainin game-game kayak Point Blank, kemudian PES 2017. PC ini masih kuat-kuat aja. Sekian dari video gue kali ini. Jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih yang udah menonton videonya dan sampai jumpa lagi di konten gua selanjutnya. Sayonara.